Karena prediksinya 2045 adalah akhir daripada yang disebut dengan bonus demografi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para pecinta literasi. Selamat malam para pecinta diskusi. Selamat malam para penikmat kopi. Dan selamat malam para peserta diskursus yang diadakan oleh Pendekar Literasi pada malam hari ini. Yang terhormat dan yang kami hormati founder Pendekar Literasi, senior saya juga, Kak Abdullah Sahuri. Selamat malam Kak. Terima kasih telah mempercayai saya untuk menjadi moderator yang akan memimpin jalannya diskursus pada malam hari ini. Selanjutnya yang terhormat juga kepada pemantik kita, senior juga di organisasi lain, yaitu Kak Rofi Muhammad. Kak Rof Muhammad, akrabnya dibilang seperti itu, dipanggil seperti itu. Dan selamat malam juga yang terhormat kepada seluruh peserta diskursus yang diadakan oleh Pendekar Literasi pada malam hari ini dengan mengangkat tema Is Knowledge a Power. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita semua bisa berkumpul melaksanakan diskursus pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat meskipun di tengah-tengah pandemi. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang reformator Islam Nabi Muhammad SAW yang telah mampu mereformasi kaumnya kehidupan jahiliyah menuju tatanan kehidupan ilmiah seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Sahabat-sahabat, setiap sambutan, setiap hal apapun saya selalu menyampaikan bahwa dalam hal apapun proses kita, kapanpun dan dimanapun harus kita mengingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada hal yang sempurna kecuali rasa syukur kitalah yang menyempurnakannya. Hal ini pernah saya sampaikan di salah satu sambutan saya di salah satu acara, bahwa memang manusia itu makhluk sosial yang tidak pernah merasakan kepuasan. Ketika keinginan satu sudah terlaksana atau tersampaikan, meski ada keinginan-keinginan lain yang ingin tercapai juga. Nah, maka dari itu manusia tidak akan pernah merasakan kepuasan kecuali rasa syukur manusia itulah yang menyempurnakannya. Karena Tuhan tidak akan mengabulkan apa yang kita inginkan, melainkan Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Mungkin seperti itu. Oke, yang pertama sebelum kita memanggil pemantik kita pada malam hari ini untuk melaksanakan diskursus, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu sosok founder Pendekar Literasi. Mungkin tidak bisa dipungkiri bahwa teman-teman sekalian sudah mengenal sosok ini, founder Pendekar Literasi ini. Tapi saya akan memberikan waktu untuk beliau lebih memperkenalkan dan juga memberikan sambutan kepada seluruh teman-teman peserta diskursus pada malam hari ini. Kita sambut bersama-sama kehadiran dari founder literasi kita, Kak Abdullah Sahuri. Persilakan. Oke, mic-nya cuma satu ya. Join. Oke, join. Selamat malam Kak Abdullah Sahuri. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kita perkenalan dulu Kak. Jadi di sini saya tidak akan memperkenalkan kurikulum vitae, membacakan semuanya, tidak. Saya akan memberikan waktu kepada Kak Abdullah Sahuri memperkenalkan dan juga memberikan sambutan kepada para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Seperti itu. Silahkan Kak. Terima kasih moderator yang cantik dan membuat suasana menjadi happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khairun nas anfa'uhum linnas, amma ba'du. Yang terhormat, ini kayaknya terlalu formal kalau gitu ya. Yang jelas saya sangat menghormati jajaran Pendekar Literasi, komunitas Pendekar Literasi, termasuk CEO founder, kemudian di sini hadir manajer
pendekar literasi, sahabat Tretan Fahmi, Buat Fahmi. Alhamdulillah. Jadi di pendekar literasi itu konsepnya memang saya yang mendirikan. Jadi disebut founder, terus dibantu oleh beberapa orang dalam proses pendiriannya, disebut CEO founder. Kemudian untuk mengelola atau memanage jalannya komunitas ini, kami mempercayakan kepada Fuad Fahmi karena memang track recordnya dalam hal mengkonsep atau memanage sesuatu itu memang luar biasa, sehingga kami percayakan sebagai manajer komunitas pendekar literasi. Jadi nanti teman-teman pecinta literasi yang hadir pada malam hari ini yang berkaitan dengan pendekar literasi itu bisa menghubungi Fuad Fahmi, kira-kira seperti itu. Kemudian yang saya cinta dan sayangi, Mbak Indah Saryanti, Presma Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrahimi Bangkalan dan Sebangkalan, yang kemudian malam ini dipercayakan oleh komunitas pendekar literasi untuk menjadi pembawa acara, kira-kira seperti itu ya, atau moderator yang nanti akan mencecar habis pemantik diskursus pada malam hari ini, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, dalam persoalan literasi ini memang semakin kesini, semakin zaman semakin maju, persoalan literasi semakin pesat tapi semakin langka. Dan literasi sendiri, awal munculnya literasi itu tidak lepas dari yang namanya identik dengan membaca dan menulis. Tapi semakin kesini, besutan Education Development Center, literasi menjadi semakin terbuka. Secara umum literasi itu adalah menggunakan kemampuan menggunakan kemampuan yang kita miliki. Jadi literasi hari ini lingkupnya adalah menggunakan kemampuan yang ada di diri kita. Itu literasi. Nah, namun walaupun sedemikian, tetap spesifikasinya adalah budaya membaca dan menulis. Dan akhir-akhir ini budaya membaca dan menulis itu memang semakin kesini semakin dijauhkan, kira-kira seperti itu. Nah, sebagai kata pembuka, saya ingin mengutip filosofi Madura, yang dimana itu menjadi prinsip komunitas pendekar literasi sendiri. Di Madura itu ada filosofi begini: seahli ngaupen kekajuan raja, yang kemudian merujuk kepada tema apa tadi, Mbak? Is knowledge a power. Nah, apakah ilmu itu suatu kekuatan? Kira-kira seperti itu. Pengetahuan itu suatu kekuatan, kira-kira seperti itu. Yang dimana zaman hari ini sudah berubah dan budaya di Indonesia sudah muncul budaya baru, yaitu budaya orang dalam. Jadi kalau gak punya orang dalam itu gak bisa menjadi orang besar. Konsep yang dibangun kira-kira seperti itu, konsep secara tidak sadarnya, sehingga ini menjadi suatu pertanyaan besar. Apakah ini merupakan awal dari pengetahuan, modalnya pengetahuan atau tidak, kira-kira seperti itu. Apakah pengetahuan itu lebih kuat daripada uang, atau uang yang justru mengkerdilkan pengetahuan, kira-kira seperti itu. Apakah orang yang punya uang tanpa pengetahuan menjadi orang sukses, atau orang yang mampu berkarya, atau orang yang punya pengetahuan tidak punya uang itu tersingkirkan? Itu nanti didiskursuskan oleh Mas Rofi Udanajah, atau yang biasa dikenal dalam Instagramnya itu Rof Muhammad. Beliau adalah intelektual muda Bangkalan yang hari ini saya berterima kasih banyak karena sudah mau menemani teman-teman pecinta literasi yang semakin hari semakin sedikit untuk mendiskursuskan hal itu di pendekar literasi. Jadi poinnya adalah kita ke depan harus menunjukkan bahwa kekuatan pengetahuan itu tidak ada harganya. Artinya memang sudah tidak bisa ditawar lagi. Ke depan pengetahuan itu harus lebih kuat, bukan mengandalkan orang dalam. Agar apa? Karena ketika mengandalkan orang dalam, proses belajar kita semakin lemah. Artinya enggan untuk belajar, sering diikuti dewan,
serengkolan di Hute ini kan seperti itu. Jadi proses belajar itu semakin menurun. Padahal kalau kita refleks kepada sejarah, kembali kepada sejarah, satu hal yang ditakuti oleh bangsa luar di Indonesia ini waktu itu masih Nusantara ialah orang Indonesia jangan sampai pintar. Itu yang ditakuti. Sehingga prinsipnya adalah Merdeka Literasi ini, ayo kita pintar bareng-bareng agar ditakuti. Kira-kira seperti itu logika sederhananya. Karena memang Belanda kolonialisme waktu itu, satu hal yang ditakuti dari Nusantara ini adalah orang-orangnya tidak boleh jadi pintar. Itu. Sehingga mari kita bersama-sama membudayakan literasi, penguatan pengetahuan di bidang apapun melalui komunitas pendekar literasi. Kalau tadi Pak Moderator bilang saya harus memperkenalkan diri, saya tidak perlu panjang lebar untuk siapa diri saya. Yang jelas saya adalah kuli bangunan yang mencintai negeri ini, yang peduli terhadap masa depan bangsa ini. Karena prediksinya 2045 adalah akhir daripada yang disebut dengan bonus demografi. Dan saya pun tidak perlu menjelaskan apa itu bonus demografi, karena yang saya yakin teman-teman yang hadir di sini sudah tahu apa itu bonus demografi, atau mungkin nanti diulas lebih luas oleh si pemantik. Kira-kira seperti itu. Intinya adalah kita di 2045 yang secara prediksi kalkulasi umur itu pemerannya adalah kita. Di tahun 2045 bangsa ini pemerannya adalah kita. Persoalannya adalah kalau kita terlena pada orang dalam, tidak menguatkan diri mulai dari sekarang tentang pengetahuan, apa yang akan terjadi di 2045 untuk bangsa yang kita cintai ini? Kira-kira seperti itu. Nah, selain kuli bangunan, saya suka nulis memang. Jadi kenapa saya suka nulis? Saya itu orangnya dibilang kritis, ya kritis, dan tapi saya orang yang bukan kritis secara personality, tapi saya lebih suka kritis lewat tulisan, karena itu awal mula saya membangun budaya literasi. Kritis lewat tulisan mampu membaca karakter orang. Kritis lewat tulisan mampu memancing orang untuk melakukan tindakan-tindakan literasi. Kalau kita ingat pada sejarah yang dilakukan oleh Soekarno atau Hatta mengkritis Soekarno, kemudian Soekarno menjawab dengan tulisan, kemudian Agus Salim juga menjawab dengan tulisan. Nah, itulah yang kemudian mau kita kembalikan, yang hari ini sudah tidak ada lagi. Kira-kira seperti itu. Pernah di Bangkalan terjadi kira-kira 1 tahun yang lalu, tapi bertahan hanya 3 hari. Saya mengikuti itu. Mungkin itu saja ya Mbak Moderator. Nanti bisa diulas sebagai kata pembuka, karena memang di posternya itu opening speech. Mungkin nanti dilanjutkan oleh proses diskursus ini bersama pemantik. Terakhir dari saya adalah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi opening speech dari founder kita yaitu Kak Abdullah Sahuri tadi sebagai pembuka atau membuka cakrawala berpikir kita tentang keadaan atau perkembangan literasi pada zaman atau era sekarang ini, seperti itu. Jadi perkumpulan kita hari ini adalah sebuah usaha atau yang dilakukan oleh pendekar literasi untuk kemudian mengajak semua pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi untuk bergabung dan mencintai literasi, seperti itu.